Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 24 Februari tahun 2022, atau 22 Rajab 1443 Hijriah, Rusia melancarkan invasi berskala besar ke Ukraina. Peperangan di Ukraina, kini telah berlangsung sekitar 1 bulan lamanya, dan pada saat video ini dibuat, mulai mereda dengan upaya perdamaian yang dirintis. Sepanjang waktu tersebut, banyak catatan, ulasan dan prediksi yang bisa dibuat. Karena konflik yang terjadi tidaklah sesederhana sekedar antara dua negara yang terlibat. Melainkan satu peristiwa yang meletus di suatu lokasi, sebagai puncak pertentangan antara beberapa kekuatan dunia tertentu, pada saat terbentuknya momentum yang memungkinkan hal itu terjadi. Artinya potensi konflik semacam ini bisa memanas lagi di tempat yang sama atau di tempat lain, selama pertentangan antara berbagai kekuatan dunia masih ada dan jalan perang lebih dipilih oleh yang mengambil keputusan. Dalam peperangan ini tercatat sebagian kaum muslimin tidak hanya mendukung Rusia, tetapi sebagian ikut terlibat secara langsung, seperti diperlihatkan dalam ikut andilnya beberapa anggota Federasi Rusia termasuk Chechnya, ke dalam perang untuk mendukung Rusia. Sementara di pihak yang berbeda, sebagian sukarelawan Chechnya anti-Rusia memilih melawan invasi tersebut. Dukungan sukarelawan atau mersenari untuk kedua belah pihak juga santer terdengar, termasuk kabar mengenai sukarelawan dari Timur Tengah, yang berasal kebanyakan dari Suriah, yang sempat diberitakan kemungkinan akan dilibatkan Rusia dalam peperangan ini. Di sisi lain dalil-dalil agama juga ikut dirangkai sebagai alasan kepemihakan, seperti anggapan bahwa Rusia adalah yang dimaksud sebagai bangsa Rum yang kelak bekerja sama dengan kaum muslimin di akhir zaman. Sama halnya dengan anggapan lain bahwa Amerika atau bangsa-bangsa Eropa justru sebagai bangsa Rum yang dimaksud. Teori tadi, siapapun yang dimaksud, sebenarnya boleh dibilang masih terlalu dini. Karena peristiwa ikatan kerjasama itu dalam sebagian hadits melibatkan Imam Mahdi, dan akhirnya juga berakhir dengan peperangan Malhamah Kubro antara kaum muslimin dengan Rum. Sehingga tidak ada artinya bila dianggap sebagai pujian, apalagi ditempatkan pada masa sekarang ketika masih banyak tahapan yang akan terjadi sebelum kedatangan Al-Mahdi. Sebelum masa kedatangan Al-Mahdi, berbagai riwayat menyebutkan kemunculan sosok As-Sufyani. Di sini peran Rusia, dengan keterlibatan dan pengaruhnya di dunia Islam, mulai dicurigai dan menarik perhatian. Adakah Rusia adalah sosok Sufyani yang dimaksudkan, atau paling tidak mempunyai andil seperti menjadi pendukung dari kekuatan Sufyani, sebelum kemunculan Al-Mahdi? Mengenai kemunculan Sufyani, seorang tabi'ut tabi'in, Walid bin Muslim berkata, "لو لم يبق من سنة 95 و100 إلا يوم واحد لخرج السفياني." Seandainya tidak tinggal kecuali satu hari dari sana atau tahun 195, Sufyani pasti akan muncul. Atsar Walid bin Muslim itu cukup terkenal pada masanya. Buktinya pada tahun 195 Hijriah, seorang bernama Ali bin Abdullah bin Khalid bin Yazid bin Muawiyah, di Damaskus, mengklaim dirinya sebagai Sufyani, untuk membangkitkan kekuasaan Bani Umayyah yang pada saat itu telah hilang direbut Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Berbagai teori untuk membantah keberadaan masalah Sufyani dibuat, termasuk anggapan bahwa Ali bin Abdullah inilah yang mencetuskan atsar dan hadis tentang Sufyani. Tetapi kemungkinan besar yang terjadi bukanlah seperti itu. Ali bin Abdullah hanyalah memanfaatkan hadits dan atsar tentang Sufyani yang sudah dikenal di saat itu, untuk membangun dukungan sebagian masyarakat yang tidak menyukai pemerintahan Abbasiyah. Hal ini ditunjukkan dari beberapa bukti dari beberapa riwayat dan naskah yang ada lebih dulu, yang sudah menyebut-nyebut tentang Sufyani sebelum klaim dari Ali bin Abdullah di tahun 195 Hijriah itu dibuat. Termasuk dari riwayat Ibnu Lahiyah, yang hidup antara tahun 97 hingga 174 Hijriah, yang sebagian manuskrip papirusnya masih tersisa dan tersimpan di beberapa tempat. Pendek kata, Ali bin Abdullah bukanlah Sufyani yang sebenarnya, karena gerakannya berakhir dengan kekalahan dan tidak memenuhi deskripsi sebagian besar hadits dan atsar tentang Sufyani lainnya. Satu-satunya yang mirip hanya tahun 195 saja, tetapi itu pun karena dipaksakan pengertiannya pada kalender Hijriyah yang secara simpel akan lebih mudah dipahami dan mudah menarik perhatian bagi masyarakat yang sedang hidup di tahun 195 Hijriyah tersebut. Klaim Ali bin Abdullah yang mengaku sebagai Sufyani telah menjadi sejarah, telah dicatat dalam tarikh, dan menjadi ujian bagi generasi berikutnya dalam menyikapi masalah Sufyani. Namun sebagian sikap kritis bisa dibuat dengan menyatakan bukan atsarnya yang salah, tapi pengertian manusia yang menganggapnya sebagai 195 Hijriah itulah yang salah.
Khususnya ketika tidak ada Sufyani yang benar sesuai deskripsi pada tahun itu, dan yang ada hanya klaim Sufyani yang palsu pada tahun 195 Hijriah tersebut. Padahal bilangan 195, toh bisa bermakna lain, semisal kumpulan waktu atau sana atau siklus yang ke-195 dari siklus 7 sebagaimana yang telah beberapa kali diulas dalam beberapa video. Siklus 7,14 yang ke-195 sendiri jatuh antara tahun 1996 hingga 2003, atau antara tahun 2003 hingga 2010, dengan catatan perbedaan dua varian itu terjadi karena dimulai dari 1, dan yang lainnya dari 0, meskipun garis startnya bermula sama dari tahun 610 Masehi. Yakni tahun saat Rasulullah menerima wahyu yang pertama atau dihitung dari peristiwa Nuzulul Quran. Tapi ada fakta yang tak bisa dibantah, bahwa panduan untuk perhitungan siklus itu bisa jadi bukan dihitung dari Nuzulul Quran, tapi dihitung dari saat Rasulullah menyampaikan nubuat beliau tentang hal tersebut, yang bisa saja terjadi di suatu waktu sesudah beliau diangkat jadi nabi. Paling aman, karena kita tidak tahu persis kapan sabda itu disampaikan, maka di sini ada toleransi sekitar 23 tahun, karena itulah lama waktu Nabi Muhammad SAW hidup menjadi nabi dan menyampaikan sabda-sabdanya hingga beliau wafat di tahun 632 Masehi. Jadi paling lama kemunculan Sufyani yang disebutkan Atsar Walid bin Muslim akan muncul di 195, bisa terjadi antara tahun 2017 hingga tahun 2025 berdasarkan perhitungan siklus 7 yang paling maksimal. Hasil berbeda tentu akan terjadi jika Anda menggunakan siklus lain, seperti siklus 8 atau siklus 10 dan menghitungnya dari waktu yang berbeda. Tinggal apakah hasilnya akan selalu sesuai dan konsisten dengan peristiwa yang terjadi, dan sesuai dengan berbagai nubuat akhir zaman tentang deskripsi, termasuk penyebutan waktu kejadian mengenai Mahdi, Sufyani dan tanda-tanda lainnya. Siklus 7,14 yang dihitung dari era Rasulullah adalah yang paling konsisten sejauh ini. Dan itu sebabnya ini saya sampaikan sebagai bukti kebenaran dan keagungan dari nubuat Islam yang telah diwariskan oleh generasi Islam awal berdasarkan sabda-sabda Rasulullah yang mereka dengar, mereka catat dan mereka sampaikan kepada generasi selanjutnya. Lagi pula secara realita, sejak 1996 hingga 2003, atau dengan toleransi 22 atau 23 tahun untuk memperkirakan waktu kisaran sana 195 yang lebih luas, yakni sejak 1995 atau 1996 hingga 2025, dunia telah mengalami perubahan dan mengalami atau akan mengalami berbagai peristiwa yang mirip dengan tanda-tanda Sufyani. Mulai dari pemimpin-pemimpin yang merintis karirnya sejak masa-masa itu, ataupun berbagai pergolakan yang telah terjadi. Itu menunjukkan juga tanda kian dekatnya kedatangan Al-Mahdi yang dikaitkan dengan sanah 200. Sehingga masalah Sufyani dan Mahdi ini menjadi penting dibahas karena tanda-tandanya terasa sedang terjadi di era kehidupan kita. Patut dicatat, bahwa sebagian riwayat menyebut adanya lebih dari satu Sufyani. Dan bagaimanapun, pada saat ini, kita tidak akan tahu secara pasti siapa sosok Sufyani terakhir, yang pasukannya akan dibenamkan di Padang Baidah saat menyerang Al-Mahdi. Karena peristiwa semacam itu belum terjadi. Sejauh ini, kita hanya bisa mengira siapa sosok Sufyani yang dimaksud pada peristiwa yang telah terjadi dan dengan itu menjadi lebih waspada pada peristiwa yang akan terjadi. Ini adalah manfaat dari menganalisa siapa Sufyani yang dimaksud agar tidak dengan gampang mendukung bahkan mengikuti jejak pergerakan sosok yang dicurigai sebagai Sufyani, karena secara pelan akan terjerumus masuk ke kehancuran yang terbesar. Yakni dihancurkan saat hendak membinasakan seseorang yang ternyata adalah tokoh kebenaran. Sampai video ini dibuat, satu tanda tentang Sufyani yang diyakini telah terjadi adalah peristiwa konflik di bumi Syam, yang membuat kewaspadaan perlu ditingkatkan, karena sosok Sufyani bisa jadi sudah ada dan bahkan melakukan pergerakan yang didukung dan diikuti sejumlah manusia. Disebutkan dalam Atsar Arto di kitab Al-Fitan, عن أرطاة قال السفياني الذي يموت الذي يقاتل أول شيء من الرايات السود والرايات الصفر في سرة الشام مخرجه من المنذرون شرقي بيسان على جمل أحمر عليه تاج يهزم الجماعة مرتين ثم يهلك وهو يقبل الجزية ويسبي الذرية ويبقر بطون الحبالة. Al-Sufyani yang akan mati adalah yang memerangi yang pertama dari Panji Hitam dan Panji Kuning di pusar Syam. Tempat keluarnya dari timur Baisan dengan onta merah, dalam riwayat lain bendera merah, yang padanya ada mahkota. Mengalahkan jamaah, atau pasukan gabungan, sebanyak 2 kali. Lalu binasa, ketika mendapatkan rampasan perang,
mengutuk keturunan, dan meratakan kandungan wanita hamil. Baisan adalah wilayah yang berada di Israel, dekat dengan Yordania. Kendaraan yang disebut onta dengan warna merah itu, kemungkinan adalah kendaraan perang modern yang bentuknya seakan memiliki mahkota. Namun yang terpenting di sini adalah penyebutan panji hitam dan panji kuning di pusar Syam, sebagai dua kelompok yang diperangi atau dihadapi Sufyani. Karena deskripsi tentang panji hitam dan kuning itu selalu konsisten dengan riwayat lain tentang peristiwa kehancuran atau Al-Fana dan awal fitnah Robiah dari kota Raqqa. Lagi pula peristiwa semacam ini sudah terjadi di dunia nyata. Deskripsi itu merujuk pada konflik yang terjadi pada tahun 2014 hingga 2018 di wilayah Suriah, ketika kelompok-kelompok dengan bendera-bendera hitam dan kuning saling berperang satu sama lain, yang juga melibatkan pemerintah Suriah dan berbagai kekuatan negara lain, seperti Turki, Rusia, Amerika, dan lainnya. Dari sini dapat disimpulkan, bahwa salah satu dari kekuatan-kekuatan tadi, khususnya yang berperang dengan panji hitam dan panji kuning di awalnya, berdasarkan petunjuk Atsar ini adalah kandidat yang dicurigai paling kuat akan menjadi Sufyani pada konflik selanjutnya. Analisa tentang Sufyani berikut, baik negara, wilayah ataupun tokoh, bukanlah pemastian. Tetapi sekedar pembahasan tentang betapa jauh dan dekatnya, hal-hal tersebut dengan deskripsi Sufyani. Yang kecurigaan atau dipertanyakannya masalah ini, juga sudah menyebar di sebagian manusia. Ini pun bisa terdeteksi, semisal dengan Google, yang menunjukkan adanya pemikiran-pemikiran semacam itu di sejumlah kalangan yang terindeks oleh search engine. Dimulai dari Andil Yordania, yang sebenarnya hanya sedikit terlibat dalam konflik Suriah. Tetapi turut dicurigai sebagian kalangan yang menganggapnya mempunyai keterkaitan dengan Sufyani. Karena wilayahnya tidak hanya dideskripsikan namanya dalam sejumlah riwayat, tetapi berbatasan langsung dengan Israel dan Arab Saudi, dan pada saat ini dipimpin oleh raja dari Bani Hashim, yang bernama Abdullah. Adapun negara lain yang terlibat dalam konflik Suriah secara aktif, seperti Turki dan Rusia, memiliki kecocokan dengan deskripsi warna merah atau bendera merah. Di sini termasuk dengan mempertimbangkan bendera merah Uni Soviet, sebelum bubar menjadi Federasi Rusia dan negara-negara pecahan Uni Soviet lainnya, termasuk Ukraina yang memiliki bendera warna kuning dan biru. Keduanya, baik Turki dan Rusia, juga ikut terlibat dalam konflik di negara lain. Ini terlihat dari andil Turki di Suriah, Libya dan sengketa Armenia Azerbaijan. Rusia sebelum masuk ke Suriah pada tahun 2015, juga sempat masuk ke Ukraina pada tahun 2014 di Crimea, dan kini aktif berperang lagi dengan menginvasi total Ukraina. Hanya saja ada hal yang menarik yang hanya dimiliki Rusia dan tidak ada pada Turki. Yang pertama adalah kedekatan Rusia dengan Suriah yang kini penguasanya dianggap berasal dari Bani Kal. Yang lain adalah keterkaitan dengan warna biru, merah dan pirang atau kuning keemasan. Disebutkan dalam teks dari Abu Ja'far al-Bakir, As-Sufyani itu merah, pirang dan biru. Dia sama sekali tidak pernah menyembah Allah. Tidak pernah mengunjungi Mekah dan Madinah sama sekali. Dia berkata, "Ya Tuhan, aku akan membalas walau harus masuk neraka. Ya Tuhan, aku akan membalas walau harus masuk neraka." Di sini kita hanya membahas tentang warna-warna yang disebutkan. Warna merah, pirang dan biru, andai itu bukan ditujukan untuk deskripsi manusia, di sini sangat mirip dengan bendera kepresidenan Rusia. Yang memiliki warna putih, biru dan merah dengan logo burung berwarna kuning keemasan atau pirang, Askor. Satu hal menarik lainnya, Rusia merupakan pecahan terbesar Soviet atau Soviet Union. Dan kata itu terdengar mirip dengan Sufyat, Sufyan dan Sufyaniyun. Bahkan boleh dipastikan penulisan Sufyani sebelum era Abbasiyah yang belum mengenal tanda baca atau titik untuk membedakan huruf. Kata Sufyani juga bisa dibaca sebagai Sufyati dengan variannya Sufyatiyun. Ini memang baru sekedar teori, tapi masuk akal bahwa kemungkinan kata Sufyani semula artinya memang Sufyati, artinya pengikut atau yang terkait dengan Sufyat atau Soviet. Tapi karena nama Soviet belum dikenal pada masa Rasulullah, maka generasi selanjutnya menganggap atau membaca nubuat tentang ini sebagai Sufyani, artinya pengikut atau yang terkait dengan Sufyan. Sehingga selanjutnya dikaitkan dengan Abu Sufyan. Andai teks tentang keterkaitan dengan Abu Sufyan itu memang benar, maka kemungkinan ini adalah deskripsi yang menunjuk pada nasab atau keturunan. Ataupun As-Sufyani kelak akan berbuat seperti keturunan Abu Sufyan. Satu tindakan dari keturunan Abu Sufyan yang paling khas adalah menyerang Tanah Suci, seperti yang pernah dilakukan oleh Yazid dan Abdul Malik bin Marwan ketika mengirim pasukan menyerang Ka'bah. Saddam Hussein yang dianggap Sufyani oleh beberapa kalangan,
adalah contoh logis dari dua deskripsi yang terpenuhi atau hampir mirip yang terjadi dalam satu peristiwa. Karena di samping Saddam memang merupakan pengikut Soviet yang menerima ide-ide tentang sosialisme dalam pembentukan Partai Ba'ath, Saddam pun pernah mengerahkan pasukan ke Kuwait mendekati Tanah Suci, Madinah dan Mekah, yang tindakan itu hampir mirip dengan yang pernah dilakukan keturunan Abu Sufyan. Hanya saja sebagian besar deskripsi hadis dan atsar tentang Sufyani, juga berbicara tentang peristiwa yang tak ada hubungannya atau tak ada kemiripannya dengan keturunan Abu Sufyan. Seperti deskripsi tentang tongkat atau kendaraan, menghadapi panji hitam dan kuning, terjadi alfana atau kehancuran di masanya, dan lain sebagainya yang menunjukkan nama itu memang diperuntukkan pada sosok yang muncul di masa depan dan memiliki ciri spesial. Baik berupa keterkaitannya dengan Soviet atau menjadi pengikut negara pecahan Soviet seperti Rusia yang menjadi background default Sufyani, atau berbuat seperti keturunan Abu Sufyan yang menyerbu Tanah Suci sebagai deskripsi puncak penyimpangan yang akan dilakukannya. Kesimpulan dari berbagai hadits dan atsar tentang Sufyani dengan kenyataan yang terjadi sejauh ini, bisa dianggap sebagai nubuat tentang munculnya kekuatan dunia masa depan, yakni Soviet atau Soviet Union dengan Rusia sebagai kekuatan intinya bersama berbagai negara dan kelompok yang mengikutinya. Dimulai dari sejarah masa lalunya yang pernah menang 2 kali dalam 2 perang dunia, yang terlihat dalam deskripsi Atsar mengalahkan Jamaah 2 kali. Lalu kekuatan itu terpecah dan diikuti sebagian kaum muslimin. Hingga pecahan itu bangkit lagi dan terlibat dalam konflik di dunia dan di wilayah kaum muslimin pada khususnya, menjelang kehadiran Al-Mahdi. Sufyani terakhir di masa yang sangat dekat dengan Mahdi itu, kemungkinan adalah kekuatan pendukung Rusia dari sosok penguasa muslim yang akan berbuat seperti keturunan Abu Sufyan, dengan menyerang Al-Mahdi di Mekah. Sebagai trivia, kartun The Simpsons yang dikaitkan dengan ramalan dan dituduh terkait dengan elit global, pernah menampilkan episode tentang kebangkitan Uni Soviet pada tahun 1998, yang diangkat media sebagai ramalan invasi Rusia ke Ukraina. Fakta yang bisa terjadi, adalah kebangkitan itu tidak harus bernama Uni Soviet lagi. Tapi bisa jadi bangkitnya kekuatan Rusia dan sekutu-sekutunya, termasuk dari kaum muslimin, yang suatu saat akan terlibat dalam peristiwa di wilayah Palestina Israel. Penyebutan Baisan, yang sekarang diduduki Israel adalah indikasi bahwa blok Rusia kemungkinan akan semakin kuat, termasuk di Timur Tengah. Walaupun baru sekedar analisa, namun masa depan akan semakin membuat jelas siapa Sufyani yang akan menginjak wilayah Baisan ini kelak. Metode perubahan penulisan huruf dan kata yang membuat pembacaannya bisa berubah semacam kasus Sufyani ini, mungkin bisa juga diterapkan dalam kejadian lain. Semacam kehancuran Armenia, atau Armenia, yang berdekatan dengan kehancuran Al-Jazirah dalam Atsar Ka'ab. Jazirah aman dari kehancuran hingga hancurnya Arminah, dan seterusnya. Kata Armina atau Armenia itu bila dicermati dekat penulisannya dengan kata Artsania. Artsania atau Artsania adalah wilayah yang lokasi tepatnya saat ini masih dipertanyakan. Tapi umumnya dipercaya bahwa ini terletak dan terkait dengan Rusia yang sekarang, terutama teori yang mengkaitkannya dengan Ryazan. Nama Artsania dan kaitannya dengan wilayah-wilayah lain yang kini mudah diketahui, setidaknya disebutkan dalam buku yang hilang dari Abu Zaid al-Balhi, sekitar 920 Masehi, yang disebutkan pula oleh pengikutnya, Ibnu Hawqal dalam Hududul Alam. Salah satu wilayah yang terkait dengan Artsania bernama Kuyaba. Ahli sejarah Soviet, Boris Grekov dan Boris Ryabakov, menganggap Kuyaba adalah mispronunsiasi, pelafalan salah atau berbeda, untuk Kyiv. Ini adalah pemakaian kata Kuyaba, Kuyava, yang semula dari Kyiv, atau Kiev, yang wilayah itu merupakan ibu kota Ukraina pada masa sekarang. Bisa jadi nubuat tentang horob atau kehancuran negeri-negeri menjelang kedatangan Al-Mahdi, yang meliputi Jazirah, terbukti dalam kehancuran Suriah dan Irak. Lalu Armenia, terbukti dengan kehancuran Armenia, juga dimaksudkan untuk memberitakan nasib wilayah Rusia dan Ukraina yang nama masa lalunya mirip dengan itu. Kaitannya terlalu dekat, baik secara urutan waktu dan kondisi politis dunia sekarang, bila dihubungkan dengan berbagai kejadian di tempat lain yang terjadi sebelumnya seperti di Khorasan dengan kebangkitan Taliban, lalu di Palestina, Yaman, Mesir, Suriah hingga Libya dan tempat lainnya. Kedekatan hubungannya akan sangat terasa, bila nama-nama masa lalu itu dikonversi atau didekrip ke nama-nama sekarang, semacam konversi teks Atsar Ka'ab yang menjadi seperti ini, Suriah dan Irak aman dari kehancuran, hingga hancur wilayah Armenia, Rusia dan Ukraina. Ini bisa dibilang menjadi pembuktian,
bahwa segala yang terjadi di masa sekarang tersebut adalah apa yang dimaksud nubuat-nubuat Islam yang saling berkaitan dan sudah diberitakan pada masa lalu. Dengan kata lain, arti dan maksudnya tetap terbuktikan secara fakta meskipun namanya telah berubah. Wallahu a'lam bishawab.